Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Kamis keempat bulan Maret, kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik buat kita bermajlis melanjutkan taklim al-arba'in nawawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan-tambahan rezeki kepada kita, rezeki yang paling berharga, yaitu ilmu din yang bermanfaat, yang mana ini bisa menerangi kehidupan kita sehingga tidak tergelincir terbawa arus fitnah kehidupan, dan juga sebagai penerang kita sepeninggal kita di alam barzakh, dan juga sebagai penerang kita di padang mahsyar nanti, sekaligus sebagai amalan yang akan mempercepat penyeberangan kita di atas sirat menuju pada kampung yang abadi, surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khufatil jannatu bil makari, khufatin nar bis syahawat, wa khufatil jannatu bil makari." Atau kama qala, neraka itu dipagari, ditutup-tutupi dengan amalan-amalan yang menyenangkan, memuaskan hawa nafsu. Hampir seluruh perbuatan-perbuatan dosa itu disukai oleh hawa nafsu. Dari mulai menzalimi manusia, harta-harta mereka, mencuri, kan tidak kerja, asal ngambil, asal sesuai dengan hawa nafsu, melampiaskan nafsu birahi, tak perlu menikah, pasal sesuai dengan hawa nafsu. Kemudian mengembangkan uang, tanpa bersusah payah, mengembangkan riba, demikian, melewati waktu-waktu, tanpa ada batasan-batasan. Yang saya maksud adalah sholat pas sesuai dengan hawa nafsu. Ini semuanya adalah dosa yang menghantarkan kepada neraka, dikelilingi dengan hal yang menyenangkan. Jadi dengan duduk di sini, tidak ada yang memanggil jenengan antum semua kecuali apa? Iman dan takwa. Tafaqquh fid din. Nah, di sisi lain, tidak sedikit manusia yang mereka bersenang-senang waktu seperti ini, bahkan bisa jadi dalam hal yang diharamkan, asyik menonton layar kaca, sinetron, film dan seterusnya. Nah, kemudian surga dikelilingi, ditutup-tutupi dengan amalan-amalan yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dibenci. Di antaranya seperti ini, duduk mendengarkan apa, musik nggak ada, kan begitu ya. Tontonan tidak ada, tertawa-tawa juga tidak ada. Kalau senyum tidak apa, tidak ada. Bersedekah
kan nggak disukai oleh hawa nafsu. Saya sudah bersusah payah, ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, padahal tidak demikian ya. Ya, kenapa harus saya belanjakan? Ya, itulah surga yang ditutup-tutupi dengan perkara yang dibenci. Jihad fisabilillah harus terluka. Ya, klimaksnya adalah mengorbankan nyawa. Ya, namanya orang berjihad sudah biasa Pak, terluka, ya, berdarah, tersayat, bisa jadi tangannya putus, ya, kakinya putus. Ya, demikianlah surga dikelilingi hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis yang ke-26. Ya, 26 ini sudah separuh lebih karena semuanya ada 42. Ada 42. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang bersumber dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, ya, sahabat yang baru masuk Islam, mondok, ya, di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 tahun sebelum meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun sebelum meninggalnya Nabi kurang lebih. Tapi beliau mendapatkan warisan ilmu, warisan hadis yang sangat banyak, paling banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, hampir 5.000 lebih, 5.000 hadis lebih. Padahal hanya 3 tahun itu bermulazamah, ya, nyantri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak mustahil, tidak mengherankan. Ya, bisa jadi beliau tiap hari bisa mendengar 5 hadis. Jadi kalau di total dalam 3 tahun bisa sampai 5.000 hadis lebih. Ya, kalau per tahunnya misalkan 1.700-an, ya, per tahun berarti kan per harinya, per bulannya sekitar berapa? Ya kurang lebih mungkin 100-an lebih ya. Paling tidak per harinya bisa 5 hadis. Kalau per bulan berarti sekitar 150 hadis. Ya, ilmu yang sangat masya Allah, yang kemudian diwariskan sampai kepada kita, sampai kepada kita. Allah takdirkan hadis ini sampai kepada kita lewat jasanya siapa? Sahabat Abu Hurairah. Ya, disimpan dalam hati, sekaligus ditulis. Makanya orang dulu itu hafalannya kuat-kuat. Ketika media tulis itu tidak ada, maka akan berfungsi apa? Media apa? Hafalan. Ya, fokus di hafalan. Ya, walaupun tetap dijaga hafalan tersebut dengan adanya apa? Menulis kitab. Tapi ketika kita sudah terbiasa nulis, jaga nih tulisan, akhirnya fungsi hafalan kita melemah. Ya, lah ada Al-Qur'an kok ya. Begitu. Menghafal itu memang paling berat bagi para penuntut ilmu. Itu sekilas tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dulu pernah kami sampaikan ketika ditaklim di mana, di Masjid At-Taqwa Al-Mu'minun ya, Al-Mu'min ya, yang di Jalan Citarum itu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap persendian manusia wajib disedekahi. Persendian manusia menurut ahli apa namanya, pertulangan atau apa? Anatomi itu apa ya? Ya, medis gitu ya. Kurang lebih ada 360 persendian. Persendian itu kan apa? Sambungan tulang dengan tulang lain gitu Pak ya. Jadi kalau bahasa pintunya itu apa? Engsel gitu ya. Engsel. Yang mana bisa nekuk
melipat, berputar, itu persendian. Ada 360. Ya, banyak sekali. Makanya manusia alhamdulillah dia bisa bergerak ya sekehendaknya. Ya, menengok ke belakang tidak mesti harus badannya seluruhnya harus balik ke belakang, tidak. Ya, nah ini semuanya harus disedekahi. Kenapa demikian? Sebagai wujud bukti syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau dia diciptakan dalam kondisi apa? Tidak bisa muter kecuali dengan seluruh tubuhnya, kan memberatkan sekali. Ya. Wajib disedekahi. Ya. Sedekahnya dengan apa, Pak? Tentunya yang pertama kali namanya sedekah itu adalah dengan materi. Dengan materi kalau ada, kalau mampu. Ya. Kalau tidak mampu, tidak ada gantinya, alhamdulillah. Ya. Selalunya Islam itu memberikan solusi, jalan keluar, tidak jumut, tidak paten. Sholat tidak mampu berdiri, ada keringanan, duduk, wis nggak mampu duduk, gak usah sholat. Ya tidak demikian ya. Ada solusi, duduk tidak mampu, ya berbaring tidak mampu, terlentang, ya tidak mampu dengan gerakan, ya dengan apa? Kedap-kedip mata nggak berfungsi, ya sudah dengan hati, sholatnya dengan hati. Ya, bagi orang-orang yang stroke yang sudah tidak bisa ya bergerak, tapi masih di alam sadar, ya selalu memberikan solusi. Di antara solusinya sholat duha, ya, selain yang akan disebutkan di sini, sholat duha, sunnah duha, dimulai kapan? Matahari setinggi tombak, ya kurang lebih 1/4 atau setengah jam ya setelah terbitnya matahari, setelah syuruk, ya kurang lebih jam berapa Pak? Jam 6:30 Pak, jam 6 ya. Ya tergantung subuhnya jam berapa. Ala kulli hal lebih mudahnya jam 7 jelas sudah bisa untuk sholat duha. Ya. Tidak mesti harus di masjid, di rumah. Ini yang sering kita lalai. Saya lalai, jenengan lalai, kita semua sering lalai. Padahal hanya minimal berapa? 2 rakaat. Tapi kan harus membaca Al-Baqarah. Loh, siapa bilang harus baca Al-Baqarah? Ya. Kulhu sama in a'tayna enggak masalah. Ya. Maksimal berapa rakaat tanpa batas. Ya. Boleh di rumah. Ya, jadi ketika kita bergegas-gegas mau berangkat dinas, ya berangkat kerja, ya sudah berwudu, ya sholat dulu 2 rakaat, ya 2 rakaat. Kalau sekiranya kita bekerja dekat tempat kerja kita ada musola, masjid, mau sholat di situ silakan. Ini yang sering kita lalai, sholat duha, ya hanya 2 rakaat. Sering kita lalai. Nah ini bisa apa? Sebagai pengganti bersedekah untuk apa namanya? Seluruh persendian kita yang jumlahnya ada 360 persendian. Ya. Kalau kita sholat, masya Allah hati akan semakin bening, ya, tenang. Ya. Itu kalau sholatnya sholat yang bermutu. Tapi kalau sholatnya tergesa-gesa, yang diingat setoran terus, ya beda lagi nih ya. Ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu Pak, masya Allah, anak-anak ya, mereka dilatih sholat duha. Dan masalah ini masya Allah kebaikan, ya melatih mereka ya supaya terbiasa sholat
sunnah duha. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari selama matahari masih terbit. Hari ini sudah sedekah, ya besok libur lah. Lah kok libur? Itu kalau hari Ahad, hari Minggu jenengan libur gak dinas. Tapi yang irisan ini tetap harus disedekahi. Kalau libur ya sudah, jenengan mati suri sehari semalam. Biar nggak disedekahi. Mungkin Pak mati suri, ndak ada istilah mati suri. Ndak sadar, pingsan, nah ini mungkin baru ya. Ya. Selama matahari masih terbit. Ya. Terbitnya dari barat. Ya dari timur, kalau dari barat udah nggak berfaedah. Yang berfaedah adalah imannya seorang yang sebelumnya. Ya. Nah, di antara faedah yang bisa kita tarik dari perkataan Nabi ini, ya, bahwasanya matahari itu yang bergerak, yang berputar. Namanya terbit, berarti kan adanya pergerakan, pergeseran. Yang bergeser, yang bergerak adalah yang melaju apa? Matahari. Andai kata matahari itu tidak ada pergeseran, tidak ada pergerakan, tidak melaju, ya jangan dikatakan ya tatlu'u, muncul atau terbit. Ya, seharusnya yang terbit adalah bumi, gitu. Yang kita pelajari selama kita sekolah dulu, ya di bangku SD, SMP, SMA, maka para ilmuwan IPA mengatakan apa? Yang bergerak bumi, katanya. Mataharinya diam. Nah, coba kalau jenengan baca di Al-Qur'an ini. Maksud pula hadis ini. Yang bergerak adalah matahari. Ya. Nanti belum kalau ada hadis-hadis yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Ini dibahas masalah fikih sholat, mawaqitu sholat. Ya. Waktu sholat duhur, ketika zalatis syamsu, tergelincir. Yang namanya tergelincir berarti kan bergerak. Yang bergerak apa? Matahari atau bumi? Matahari. Ya. Ada juga hadis yang lain, ya, ketika Nabi berkata atau bertanya kepada salah seorang sahabat, atadri aina zahabat, kamu tahu enggak kemana itu mataharinya pergi? Yang namanya pergi berarti ada pergeseran, ada perlajuan, pergerakan, bukan bumi yang bergerak. Ya. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin." Kamu melihat matahari ketika terbit, maka dia berada di sebelah kanan gua Ashabul Kahfi. Berarti guanya menghadap kemana? Ke timur atau ke selatan? Ya. Mataharinya sebelah kanan, berarti guanya menghadap ke selatan. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya yang bergerak atau melaju adalah matahari. Kalau ditanya apakah dalilnya itu paten 100%, maka jawabnya memang tidak paten 100%. Tapi ini dalil yang sifatnya dzanniyah, kuat sekali. Tidak ada satu dalil pun, nas pun, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang menunjukkan kalau bulannya itu yang bergerak, buminya yang bergerak. Ya. Kalau ada yang nanya, tapi kan bumi sangat kecil dibandingkan matahari, maka jawabnya Allah Maha Kuasa. Memang kenapa kalau yang besar yang bergerak, yang kecil yang menang diam? Ya, Allah Maha Kuasa. Kalau bertanya, apakah kalau saya masih meyakini bumi itu yang berputar, matahari yang mandek terus menjadi murtad, maka jawabnya tidak.
tidak sampai murtad. Ya. Tapi yang jelas ini yang difahami. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisahnya seorang nabi yang sedang berperang bersama pengikutnya? Ya, seorang nabi yang kemudian sudah hampir titik-titik kemenangan. Nah, nabi ini berdoa kepada Allah supaya mataharinya di apa Pak? Dihentikan kan? Pernah dengar nggak Pak kisah ini? Iyalah, masa nggak pernah dengar? Ya. Berdoa supaya apa? Ditahan, ya, ditahan mataharinya, jangan buru-buru terbenam sampai betul-betul peperangan menang pihak kaum muslimin. Karena zaman dulu itu kalau sudah terbenam harus gencatan senjata, harus ngaso, laut, istirahat. Beda kalau perang sekarang non-stop 24 jam, repot Pak ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau di stop, ditahan, berarti asalnya dia bergerak, ya, bukan buminya yang bergerak. Kemudian Nabi SAW bersabda, sebagai pengganti sedekah materi bagi yang tidak mampu bersedekah materi. Ya. Karena kalau sholat Pak, ada pergerakan enggak? Seluruh persediaan kita bergerak enggak? Bergerak dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya bergerak. Ya, seluruhnya bergerak. Sebenarnya sholat itu termasuk apa? Media olahraga. Media olahraga dari mulai ruku, berdiri, ya, kemudian sujud, duduk, ya. Melipat kaki kanan, duduk tawarruk, ya. Ta'dilu baina snaini shadaqatun. Anda berbuat adil terhadap dua orang yang sedang berselisih, ini termasuk sedekah. Ini ada dua makna. Pertama Pak, kalau ada dua orang atau dua kubu atau dua golongan yang berselisih, ya, mau berantem atau sedang berantem, ya, atau saling menuntut, berebut sesuatu, ya, kita adili dua kubu itu, dua orang itu sampai tuntas atau semampu kita, ini termasuk sedekah. Ya, ada dua cara. Yang pertama, ya, mengadili, memutuskan, memberikan hak kepada pemiliknya, ya, dan menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah. Itu cara pertama. Cara ini ditempuh kalau memang jelas, ya, jelas bahwasanya salah satunya itu memang apa? Dia memiliki hak tersebut, yang satunya salah. Ya. Diputuskan dengan adil, ini termasuk sedekah. Ya. Kalau sekiranya, ya, orang yang melerai, yang mengadili di sini, ya, tidak tahu ini sebenarnya yang benar siapa, karena masing-masing tidak membawa bukti. Ya. Bisa jadi si A yang salah atau si B yang salah, si A yang benar atau si B yang benar. Ya. Dalam kondisi demikian, maka, ya, orang ketiga di sini dia harus mengislah. Islah itu maksudnya apa? Mendamaikan. Mendamaikan. Ya. Mendamaikan di sini bisa jadi harus mengorbankan hartanya sendiri bagi orang yang muslih mengadakan islah di sini. Karena tidak jelas ini hak ini milik siapa, milik si A apa milik si B. Tapi tetap kan harus apa? Harus didamaikan. Ya.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau islah memang salah satunya biasanya akan merasa kecewa. Kecewa. Kenapa? Kalau masing-masing harus menuntut haknya, kan tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Dalam surat An-Nisa ya, tentang wanita yang mengkhawatirkan, takut kalau suaminya akan nusyuz. Nusyuz itu maksudnya tidak menunaikan haknya sebagai suami, dan dia sang istri masih tetap ingin bersama dengan suaminya itu, maka harus ada islah. Ini islah yang langsung dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Otomatis dia harus mengorbankan beberapa haknya. Ya. Misalkan apa? Ya. Contohkan di sini ya, seperti hal yang pernah terjadi pada Saudah. Istrinya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika sudah merasa tua, kan sudah tua, sedangkan yang lainnya ya para madu ya itu masih muda-muda, maka Saudah radhiyallahu anha mengadakan islah supaya Nabi tidak menceraikannya. Akhirnya apa? Saudah menghadiahkan malamnya, gilirannya kepada siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Islah dari siapa? Dari Saudah. Ya, karena sebenarnya kan haknya dia, tapi khawatir nanti Nabi menceraikannya. Ya. Kemudian islah juga bisa dilakukan oleh seorang suami. Misalkan biasanya belanjanya per bulan ya, untuk istrinya 2 juta cukup, tapi sekarang nuntut lebih. Ya, nuntut lebih. Kalau nggak diaminkan, ya nggak dipenuhi oleh suaminya, biasanya itu gini, rame kan begitu. Mau berangkat kerja, waduh, bukannya dengar murotal Al-Quran, malah dengar ceriwisnya istri. Pulang kerja bukannya dihibur, lagi-lagi ceriwis, ya cerewetnya ya sang istri. Maka di sini yang harus mengislah siapa? Suami. Ya sudah, saya tambahi selagi suami itu mampu masih tambahan. Ya. Ta'dilu bainas naini shadaqatun. Dan Anda berbuat adil kepada dua orang yang berselisih, ini termasuk sedekah. Jangan kemudian malah ngompori, provokasi, malah bela satunya karena mungkin punya semacam kayak hubungan baik atau mungkin kekerabatan. Ya. Boloplek ya, yang seharusnya apa? Dia bisa munsif, objektif, adil, gara-gara satunya itu apa? Punya hubungan baik, akhirnya dimenangkan. Ini bukannya ta'dilu, tapi malah berbuat zalim ya. Sehingga bukannya bersedekah, malah berbuat dosa. Kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu lahu 'alaiha. Anda membantu seseorang untuk bisa naik di atas kendaraannya. Misalkan orang yang lumpuh, mati separuh, stroke, sakit, kita papah, ya, kita bantu naikkan dia di atas sepeda motor, ya, atau di atas mobil, kita papa, ini termasuk sedekah. Ya, atau yang hidup di kampung-kampung misalkan, ya, kadang ada tukang ngarit, ya, pakai sepeda pancal, ya, ada tanjakan tidak kuat, akhirnya jomplang, ya, dibantu. Ini termasuk apa? Sedekah. Ya, termasuk pula apa? Di perkampungan yang jalannya masih makadam, bukan makadam lagi, sebelum makadam, yang murni tanah, hujan, biasanya apa? Selip kan begitu roda, dorong.
Ini juga termasuk apa? Sedekah. Ya. Tapi orangnya ndak sholat gimana nih? Ya tetap apa ini berbuat ihsan, tetap sedekah. Ya. Kan tidak mungkin kita bantu seorang apa? Ada muslim dah. Kalau muslim tak bantu. Kalau udah muslim dah saya bantu, ya keliru yang seperti ini. Namanya berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia siapapun. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Atau Anda bantu ngangkatin barang seseorang di atas kendaraannya ketika dia repot, ini juga termasuk sedekah. Termasuk apa? Sedekah. Ya, saking sibuknya kita dengan urusan kita, kadang kita tidak bisa melakukan hal ini. Ya, aduh saya sudah buru-buru nih. Kalau kita sempatkan diri ngerem, kita berhenti, bantu. Ya, seorang yang mungkin menaikkan belanjaannya, ibu-ibu, nenek-nenek, ya kreseknya besar-besar, ya, itu yang seringnya kita bablas saja. Kenapa? Ya itu pikirannya apa? Yang di otak kita apa ya? Kepentingan kita sendiri. Coba kalau kita sempatkan berhenti, bantu, naikkan. Ini termasuk apa? Sedekah. Ya. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Perkataan yang baik juga termasuk sedekah. Berarti ucapan lidah yang bergetar, yang bergerak, ya. Kemudian ada pita suara, akhirnya menimbulkan suara, ya. Ucapan. Namanya ucapan baik berarti yang difahami. Yang dimaksud di sini adalah zikrullah, ya. Dan juga selain zikrullah, ucapan biasa yang pada asalnya itu bukan zikir, tapi tujuannya untuk suatu kebaikan, maka ini termasuk kalimah thayyibah. Baca Al-Quran termasuk kalimah thayyibah, sedekah. Hari ini kita sudah membaca berapa halaman? Wah, kalau dihitung-hitung sudah ada satu halaman Ustaz. Kenapa? Ya mulai sholat subuh gabung dengan sholat duhur, kita baca surat apa, gabung dengan sholat asar, maghrib, nanti isya, ada satu halaman. Ya alhamdulillah. Tapi usahakan ditambah lagi. Usahakan kita bacanya, ya baca Al-Quran tidak sebatas ketika sholat saja. Ya, namanya baca tidak mesti harus menghadirkan mushaf Quran. Baca dari hafalan kita. Tapi saya hafalannya hanya surat-surat pendek. Tidak apa-apa, dibaca. Dibaca. Ya. Daripada ya ketika melaju di atas kendaraan diam. Ya, pikiran kemana-mana. Ya, daripada kemana-mana mendingan apa? Ya sambil baca surat-surat pendek. Ya. Syukur-syukur apa? Ya. Amma yatasaalun, hafal. Alhamdulillah. Ini termasuk apa? Sedekah. Ya. Kemudian tasbih yang sebelumnya sudah kita bahas pada hadis sebelumnya. Bacaan subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Ya, tahlil Pak ya. Nampak tahlilan? Ya. Kalau yang dimaksud tahlilan adalah bacaan la ilaha illallah sesuai dengan apa yang dirambu-rambukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini termasuk sedekah. Ya. Karena tidak semua zikir itu ya dikatakan sebagai ibadah yang benar kalau disalahgunakan. Kan begitu Pak ya? Ya. Jadi intinya seperti Pak, seperti alat Pak ya. Alat itu kadang bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa. Kan begitu Pak ya? Tergantung penggunaannya. Ya. Tergantung penggunaannya. Pedang, samurai bisa berpahala Pak, bisa kalau memang sudah ada saatnya untuk berjihad fisabilillah, untuk menebas ya orang-orang kafir harbi, ini berpahala. Tapi juga bisa berdosa kalau menebas sembarang orang, ya, untuk merampok. Ya.
Dan zikir juga demikian, kadang ada yang salah dalam menggunakan. Artinya apa? Tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah itu kan apa? Akan mencocoki syariat, ya, apabila terpenuhi 6 syarat. Dulu sudah pernah kami sampaikan di Jalan Citarum sana. Kalau kita buat singkatan dalam bahasa Arab, ya, dengan kalimat juzza saqamuka, ya, telah diselesaikan atau dipotong sakitmu. Ya. Pertama jim maksudnya jinsun, jenisnya. Ya. Kalau syariat sudah menentukan jenisnya harus A, ya kita harus mendatangkan jenis A, berkorban. Kan jenisnya hanya ditentukan terbatas. Ya, sapi dengan berbagai macam jenisnya, kemudian unta dan kambing domba. Tapi saya ini panen ini ayam broiler, ya, 10.000, masa tidak cukup untuk korban? Harga lagi melambung, ya, sebagai melambungnya minyak minyak goreng. Alhamdulillah, lagi-lagi minyak goreng menghangatkan percakapan gitu Pak ya. Ya, jangan khawatir ya, kita masih bisa makan. Maka tidak cukup korban tersebut walaupun nilainya mungkin di atasnya seekor, lebih banyak, lebih mahal daripada seekor kambing. Kenapa tidak sah Pak korbannya? Karena jenisnya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Kemudian zaman. Kalau syariat sudah menentukan waktu atau zamannya harus ini, waktu ini, kok kita lakukan di waktu yang lain, apa sah? Tidak sah. Ya. Haji ada bulan-bulannya. Saya ingin berhaji, tapi tidak ingin empet-empetan dengan orang-orang. Tidak ingin uyel-uyelan, berdesak-desakan. Saya mau berhaji di bulan Safar saja. Bulan Safar. Di Arafah lenggang kangkung. Maksudnya apa? Sepi. Wah, enak ini, lebih khusyuk, lebih khusyuk. Musdalifah sepi, Mina sepi, ya, bertawaf ya, tidak serame ya pada tanggal haji, hari-hari haji. Apakah sah Pak? Tidak sah hajinya. Kenapa? Zamannya, waktunya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Islam. Sin, saqamuka sin, sebabnya harus sesuai. Kalau syariat sudah menentukan ibadah ini dilakukan kalau ada sebab ini, maka kita harus ya melakukannya kalau memang ada sebab ini. Ya, ini namanya sholat jenazah dilakukan karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Adanya mayit, kan begitu. Adanya mayit. Ya, sholat gerhana karena adanya gerhana. Sholat tahiyatul masjid karena ada sebabnya. Sebabnya kita masuk masjid. Ya. Sholat tahiyatul manzil, tahiyatul bait. Tahiyah karena baru masuk rumah. Sah apa enggak Pak? Ya tidak sah. Kenapa? Sebabnya Anda masuk rumah itu tidak ditentukan oleh syariat bahwasanya apa? Harus sholat tahiyatul bait. Maka tidak ada istilah tahiyatul bait. Barang siapa yang sholat karena masuk rumah, ya tidak sah. Tidak sah. Ya. Walimatul urus itu ibadah bukan Pak? Ibadah. Aulim walau bisyatin. Adakan walimah. Perkataan Nabi kepada sahabat Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Ya. Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Kalau tidak mampu ya semampunya. Adanya walimatul urus sebabnya karena ada pernikahan. Tidak ada pernikahan loh, kok walimatul urus? Ya kepenginlah makan-makan. Ya namanya bukan walimatul urus, tapi ini nostalgia. Ya namanya nostalgia itu ya bukan dengan walimatul urus. Ya silakan saja bersedekah, ngundang makan biasa. Kemudian saqamuka qa, ya, qadr, jumlah. Kalau syariat Islam sudah menentukan jumlah ibadah ini harus sekian, maka kita harus nurut sekian. Ya.
Contohnya ya sholat sudah ditentukan kan Pak ya, jumlah rakaatnya, sholat fardu. Ya tidak boleh kita nambahi. Zakat fitri atau zakat fitrah, boleh Pak zakat fitrah? Boleh. Fitrah maksudnya apa? Kembali fitri, kembali suci. Ya, kalau fitri berarti kembali makan. Saya mau zakat fitri 5 kilo, kok banyak banget, ya kan lebih afdol. Nah, ini tidak sah. Tapi kalau Anda niatkan, ya ini tetap 1 sok, selebihnya untuk sedekah, ya boleh. Makanya harus diperjelas niatnya. Karena zakat fitri itu kan apa? 1 sok. Walaupun para ulama ahli fikih itu apa? Ketika menakar itu berbeda-beda. Ada yang ketemunya 2 kilo 1/4 atau 2,5 ons. Ada yang 2,5 kilo, bahkan ada yang kehati-hatian menetapkan 3 kilo, maksimal 3 kilo. Lah kita kok 5 kilo? Dari mana ini? Atau 2 sok biar mantap? Ya tidak sah malah. Ya. Kemudian sakomuka mim. Ya. Zaman makan, mim makan, tempatnya harus sesuai. Kalau syariat sudah menentukan tempatnya di sini, ya kita harus melakukan di situ. Tawaf, tempatnya di mana Pak? Mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu hanya disyariatkan untuk mengelilingi Ka'bah. Ka'bahnya sebelah kiri atau kanan kita Pak? Kiri kita. Karena ada ya sebagian kalangan yang justru tawafnya mengelilingi kuburan. Ya, kuburan sah Pak ibadahnya? Tidak sah. Ya. Sakomuka kaifiyah, kaf kaifiyah, caranya. Nah ini caranya harus sesuai. Kalau syariat sudah menentukan cara ibadah harus seperti ini, ya kita lakukan seperti itu. Tidak boleh menyelisihi. Nah, jadi kalimat thayyibah. Kemudian kalimat thayyibah yang kedua, ucapan biasa. Asalnya itu bukan ucapan ibadah. Ya. Misalkan apa? Menyapa, berbahasa basi, ya, tanya kabar, gimana keluarga jenengan, kabar bapak, kabar ibu. Ya. Ini termasuk kalimat thayyibah, termasuk sedekah. Ya, karena apa? Ada tujuan apa? Supaya apa? Supaya ada kedekatan. Tidak dikatakan sebagai orang yang acuh tak acuh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Ya. Tambah sedikit lagi, bisa ya? Tinggal sedikit lagi. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Setiap langkah-langkahmu yang kamu ayunkan menuju masjid untuk sholat berjamaah termasuk sedekah. Perjalanan jenengan dari rumah ke sini, setiap ayunan langkah jenengan termasuk sedekah. Tapi saya naik sepeda motor, naik mobil gimana? Langkahnya gimana? Sudah tidak usah pusing-pusing, Allah yang hitung. Apa pergerakan seher, piston sepeda motor saya itu sedekah. Enggak usah pusing-pusing, Allah yang hitung. Dah. Ya. Masa kita ketika tidak berjalan sepeda motor kok wah, tidak diberi pahala. Tetap akan dikatakan sebagai sedekah. Bagaimana cara ngitungnya itu bukan urusan kita. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Engkau singkirkan gangguan-gangguan di jalan, bisa gangguan fisik, bisa gangguan non fisik, ini termasuk sedekah. Ya, sampah-sampah yang memelesetkan di jalan kita singkirkan, carangan-carangan, pecahan kaca, pecahan beling, botol kita singkirkan, ini termasuk sedekah. Ya. Termasuk pula ya ingkarul mungkar, ya, mengingkari kemungkaran yang terjadi di jalan-jalan, ini juga termasuk sedekah. Termasuk pula Pak, kalau kita mampu untuk tidak menghambat jalan karena ada kepentingan hajat kita, ini juga termasuk menyingkirkan gangguan. Tapi saya sudah izin sama pihak pamong ya. Kalau misalkan mampu untuk lebih ke dalam dan memberikan jalan, maka ini lebih baik. Walaupun bisa jadi dialihkan
Tapi diusahakan ya, usahakan kalau itu fasilitas umum tidak usah kita pakai. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-27. Sudah masuk Ramadan biidznillah taala. Allahumma balighna Ramadan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.